Oke. Nah, iya. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi bareng aku ya di kelas matematika. Nah, kita rasanya kedatangan banyak teman baru ya. Dari Simakara yang baru join yang baru daftar kemarin. Jadi selamat bergabung ya buat teman-teman yang baru bergabung ke Simakara. Jadi mungkin yang belum kenal, kenalin dulu kali ya. Nama aku Kak Yohana. Aku di sini sebagai tutor PK yang bakal bantuin kalian buat nyiapin SNBT gitu ya. Nah, aku ditemenin sama Kak Rizky, sama Kak Tiara juga yang bakal sama-sama ngajarin matematika gitu ya. Dan aku lebih fokus ke PK teman-teman ya. Oke deh, kalau gitu itu aja perkenalan singkatnya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang bingung atau ada yang mau bertanya selama kelas, itu silahkan banget ya teman-teman bisa tanya di kolom chat, mau on mic juga boleh. Kak Tiara yang mana, Kak? Belum ketemu ya sama Kak Tiara ya? Nanti ya, nanti bakal ketemu kok sama Kak Tiara ya. Oke, iya harus dong. Skornya harus tinggi ya buat PK ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar bareng, sama-sama berusaha bareng, sama-sama berjuang bareng gitu ya. Biar kalian semua bisa lolos PTN 100% ya. Amin. Oke deh, kalau gitu, iya, amin ya. Semoga kalian semua harus tetap semangat belajarnya ya, teman-teman ya, biar bisa masuk ke PTN masing-masing ya. Oke deh, kalau gitu kita mau bahas apa nih sekarang ya? Nah, buat teman-teman yang udah join kelas aku di minggu lalu, sebenarnya mungkin udah tahu ya, hari ini kita bakal lanjutin dulu terkait dengan persamaan kuadrat. Nah, tapi buat teman-teman yang baru join, itu nggak usah khawatir ya, karena kemarin itu kita baru bahas konsepnya dan hari ini kita mau coba latihan soal. Nah, hari ini kita latihan soal ya, teman-teman ya. Buat latihan soalnya sendiri itu terkait dengan latihan soal konsep ya. Jadi kita mau coba sama-sama kuatin dulu nih konsep dari persamaan kuadrat dengan cara mengerjakan soal-soal konsep ya. Karena dari aku sendiri gitu ya, yang namanya soal PK, kalau kalian mau berhasil ngerjain soal yang susah, itu kalian harus lulus dulu di soal-soal konsepnya. Kalau soal konsepnya kalian udah lulus, pasti untuk kerjain soal yang lebih susah itu akan lebih gampang. Ya, Kak, soalnya tulisannya kecil banget gak kelihatan. Ya, ini aku zoom ya. Oke, ya. Jadi teman-teman kita mari mulai ya buat belajar malam hari ini. Nanti kalau ada yang mau tanya, boleh langsung tanya di chat aja ya. Oke, kita hari ini mulai latihan yang ringan-ringan dulu aja nih teman-teman ya. Oke, dimulai dari nomor satu. Oh, udah ada yang ngerjain ya. Nah, kalau udah ada yang ngerjain, kita sekalian cross-check kira-kira jawabannya itu benar atau enggak ya. Oke, nomor satu nih, hasil pemfaktoran dari bentuk aljabar berikut ya. Nah, ini ada yang udah ketemu jawabannya A. Buat teman-teman yang udah ngerjain, pada ketemunya apa nih? Oke, jawabannya A ya. Nah, kalau gitu kita coba lihat ya. Untuk yang nomor satu ini mungkin ada yang udah tahu caranya gitu ya. Mungkin ada juga yang masih belum lancar. Itu sebenarnya nggak apa-apa, teman-teman. Kalian bisa, kalau yang belum lancar pemfaktoran itu aku sangat saranin kalian coba kejar video fundamental matematika dulu ya. Nah, mari kita bahas buat yang nomor satu ini. Oke, jadi untuk yang nomor satu ini, teman-teman ya, aku punya cara buat ngerjain soal kayak gini. Jadi gini, teman-teman. Kalau di dalam persamaan kuadrat itu bentuknya yang seperti ini, gitu ya. 3x kuadrat ditambah 10x ditambah 7. Terus kita mau faktorin. Nah, caranya gimana? Nah, jadi caranya gini teman-teman. Ini kan di depannya itu adalah angka 3 ya. Nggak angka 1 gitu ya. Nggak kayak yang biasanya kita jumpain. Di sini itu depannya adalah angka 3. Kalau misalkan di depannya ini bukan angka 1, gitu ya, bukan angka 1, kira-kira ada cara cepetnya atau enggak? Nah, ini aku ajarin cara yang biasanya aku pakai ketika yang ada di depan ini atau yang menjadi A-nya itu bukan 1. Nah, caranya gini teman-teman. Kalau A-nya itu bukan 1, pertama-tama seperti biasa ya, pemfaktoran itu adalah kalian bikin dulu tanda kurung, gitu ya, 2 tanda kurung. Nah, terus setelah dibuat 2 tanda kurung gitu ya, kalian lihat nilai A-nya itu kan adalah 3 ya. Nah, tiganya ini taruh di depan ya.
Nah, jadi 3-nya taruh di sini. Gitu. Terus kalau misalkan 3-nya udah ditaruh di depan, sisanya yang di dalam kurung ini harus kita isi. Ya. Karena yang di depan itu adalah X pangkat 2, maka kalian isi di sini X, di sini juga X. Ya. Kenapa? Karena kalau kalian punya X, kalau kalian kalikan dengan X, kan itu X kuadrat ya. Sesuai dengan maunya soal. Nah, terus setelah itu yang bagian sini sama yang bagian sini kita isi dengan apa ya, teman-teman ya? Nah, kita bikin dulu kotak kosong. Di kotak kosong ini kita mau isi apa kira-kira ya? Cara ngisinya gini aja. Di depan itu kan ada angka 3. Di belakang ada angka plus 7. Nah, kita kaliin ya yang depan sama yang belakang. Nah, jadi kalau misalkan dikalikan, itu kan hasilnya 21 ya. Jadi kalian tebak nih, berapa kotak kosong gitu ya. Kalau dikalikan dengan kotak kosong, hasilnya itu adalah 3 dikalikan 7. Ya, yang depan dikali sama yang belakang, atau sama aja dengan 21. Nah, tapi di saat yang bersamaan gitu ya, angka yang sama tadi, kalau misalkan ditambahin, itu hasilnya adalah yang ada di sini, yang ada di tengah-tengah, ya. Yang di tengah-tengah itu kan 10 ya. Jadi kira-kira kalau ditambah itu adalah 10. Nah, jadi gitu. Caranya adalah kita tebak-tebakan ya. Yang namanya pemfaktoran itu emang kita main tebak-tebakan ya, teman-teman ya. Nah, coba ada nggak? Kalian tahu nggak berapa yang kalau dikalikan berapa itu hasilnya 21. Tapi di saat yang bersamaan, angka tadi kalau ditambah itu hasilnya 10. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, 7 sama 3 ya. Kita akan coba nih. Teman kamu bilang 7 sama 3. Oke. Kita coba taruh 7 di sini, kita taruh 3 di sini ya. Dua-duanya positif ya. Kalau kalian lihat kalian punya 7, kalau kalian kalikan dengan 3, maka hasilnya 21 ya. Berarti dia benar. Nah, tapi kita uji juga. Apakah angka yang sama tadi, kalau kita tambahin, itu hasilnya 10 juga? Oh, ternyata hasilnya 10, ya. Berarti betul. Nah, kalau betul, maka kotak kosongnya kita isi dengan 7 dan kita isi dengan 3. Karena dua-duanya positif, maka penghubungnya itu adalah positif. Gitu, ya. Bisa dibolak-balik nggak, Kak? Bisa, ya. Bisa dibolak-balik nggak, Kak? 7 kali 3 atau 3 kali 7? Boleh, boleh, ya. Boleh dibolak-balik. Nah, terus setelah sampai sini, nah ini belum selesai, ya. Jadi, tadi kan kalian isi 7 sama isi 3, ya. Nah, karena di depannya itu ada angka 3, teman-teman, ya, maka si 7 sama 3 yang kalian isi ini, kalian harus bagi lagi dengan 3. Nah, 7 dibagi 3, 3 juga dibagi 3, gitu. Kenapa dibagi 3, gitu ya? Karena di depan sini ada angka 3-nya, gitu. Jadi, 7-nya dibagi 3, yang 3-nya juga dibagi 3, ya. Kalau gitu, kita rapihin sedikit ya, teman-teman ya. Jadi, jawabannya itu adalah gini. Kalian punya 3, ini aku taruh mana ya? Kekecilan nih space-nya. 3, ya nah, terus dalam kurung, X ditambah 7 per 3, gitu ya. Terus dalam kurung lagi, nah ini nanti aku pindahin ke, nah ditambah lagi dengan X ditambah 3 per 3. 3 per 3 itu 1 ya. Maka ditambah 1. Nah, terus kan di sini masih ada 3 ya. Nah, 3 di sini tuh bisa kalian bebas. Kalian boleh kaliin 3-nya ke dalam tanda kurung yang pertama, atau kalian kalikan 3-nya itu dengan tanda kurung yang kedua. Gitu ya. Saran aku, dikalikannya itu untuk memperbagus bentuk gitu ya. Kalau kalian lihat antara kurung yang pertama sama kurung yang kedua gitu ya, lebih jelek yang mana teman-teman? Bentuknya lebih jelek kurung yang pertama atau kurung yang kedua? Nah, yang pertama gitu ya. Maka si 3 ini coba dikaliinnya sama kurung yang pertama aja ya. Supaya bentuknya itu jadi bagus. Nah, karena kalau 3-nya kalian kalikan ke kurung yang pertama, dia akan menjadi 3 kalau dikalikan X itu kan adalah 3X. Ya. Terus ditambah 3 kalau misalkan dikalikan dengan 7 per 3, itu kan 3-nya saling coret ya. Maka di sini adalah plus 7.
Nah, jadi kurung yang pertama itu bentuknya lebih cantik ya. Nah, jadi 3x tambah 7. Kalau kurung yang kedua, ya tetap x tambah 1. Nah, ini adalah hasil pemfaktorannya. Jadi, untuk jawabannya, kita akan pilih yang A ya. Oke, nah buat teman-teman yang udah dapat jawaban A, itu udah betul ya. Itu emang ditambah ya. Ditambah karena tadi ketemu pemfaktorannya adalah positif 7 dan positif 3. Jadi kalau positif 7 dan positif 3, itu kan dua-duanya positif ya, maka ditambah gitu. Tapi kalau misalkan kalian pilihnya min 7 sama min 3, ya berarti nanti di sini min, di sini min juga. Gitu. Jadi tanda tambah atau kurang itu ditentukan dari kalian tadi nebak-nebaknya siapa. Gitu ya. Oke, nah buat yang nomor satu dulu, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Nah ini biasanya cara aku ketika pemfaktorannya itu di depannya itu bukan satu ya, jadi ada angkanya. Nah, oke. Kalau misalkan udah kebayang, gimana kalau kita coba satu soal lagi ya, buat yang tipenya kayak gini. Ya, oke. Ih, nggak nyangka aku bisa paham. Ya, pasti bisa paham teman-teman kalau belajar ya. Oke, kita akan coba satu soal lagi kayaknya aku punya deh. Nah, soal yang nomor 8. Wah, udah ada yang ngerjain ya. Oke, nomor 8 ini pada dapat jawabannya B. Nah, ini aku ulangin sekali lagi gitu ya, biar teman-teman bisa clear gitu sama penjelasan aku yang tadi ya. Oke, kita akan lihat apakah jawabannya itu adalah B. Nah, seperti tadi ya, teman-teman ya. Di depan sini itu kan angka 6, bukan angka 1. Maka nilai A-nya itu berarti tidak sama dengan 1 ya. Nah, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka caranya gimana tadi? Bikin dua tanda kurung gitu ya. Karena di depan itu angka 6, taruh 6 di sini. Gitu ya. Terus abis itu di sini X, di sini X ya, karena kan X kuadrat. Nah, yang ada di sini tinggal kalian pilih, teman-teman. Nah, kita main tebak-tebakan lagi ya. Nah, sekarang tebak-tebakannya harusnya udah kebayang nih ya. Kotak, kalau misalkan dikalikan dengan kotak, maka hasilnya itu haruslah yang di depan ini kan 6. Yang di belakang itu min 10. Jadinya 6, kalau dikalikan dengan min 10, maka jawabannya min 60 ya. Nah, wah, ini ada yang dapatnya A nih jadinya. Jadi A atau B nih. Oke. Nah, tapi di saat yang bersamaan itu, teman-teman, ketika kalian tambahkan, gitu ya, maka hasilnya itu harus yang di tengah-tengah sini. Maka hasilnya itu haruslah min 11. Ya. Kira-kira ada yang mau tebak gak? Iya, ada yang mau tebak? Kalau misalkan mereka itu dikalikan, hasilnya min 60, tapi ketika mereka ditambahkan, hasilnya adalah min 11. Jadi, si kotak kosong ini kita isi apa ya, teman-teman ya? Hmm, oke. Diisi 5 sama apa? Kalau misalkan kita kalikan, dia hasilnya adalah min 60. Kalau kita tambahin, hasilnya adalah min 11. Oke. Nah, hati-hati di tanda ya, teman-teman ya. Di sini jawaban yang benar adalah kalian harus memilih min 15 dan juga positif 4. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian punya min 15, kalian kalikan dengan positif 4, maka hasilnya adalah min 60. Ya, maka yang ini betul. Nah, di saat yang bersamaan, kalau kalian tambahkan angka yang sama tadi, gitu ya, hasilnya harus min 11. Dan ternyata hasilnya min 11, ya. Maka, kita isi kotak kosongnya dengan apa? Yang satu kan min 15. Tulis min 15. Satunya lagi kan positif 4. Tulis positif 4. Gitu. Nah, oke, jadi 6, tapi karena di depan itu ada angka 6, yang kalian tulis tadi itu harus kalian bagi dengan 6, ya. Yang di sini juga sama, X ditambah 4 dibagi dengan 6, ya. Jadi sekali lagi, setelah kalian tebak kotak kosongnya, kalian harus bagi lagi dengan angka yang di depan ya. Nah, kalau di angka depannya itu 6 ya, dibagi dengan 6, gitu. Nah, terus kira-kira si 6 ini kita kaliin kemana ya?
Nah, ini kan dua-duanya tanda kurungnya sama-sama jelek ya, teman-teman ya. Jadi kalau sama-sama jelek gitu ya, si 6 ini kita kalikan kemana gitu. Nah, pertama-tama untuk soal yang ini, aku mau kasih tips ke teman-teman gitu ya. Jadi, matematika itu selalu mencari bentuk yang sederhana. Ya, jadi matematika itu nggak suka kalau bentuknya itu nggak sederhana. Jadi, kalian itu harus juga belajar yang namanya teknik penyederhanaan bentuk. Nah, jadi kalau misalkan di soal nomor 8 ini, kita harus melakukan sesuatu, teman-teman. Jadi, ini aku pindahin ke sini aja ya, biar luas gitu. Nah, jadi buat soal yang nomor 8 ini, coba deh kalian lihat. Ini sama ini, itu kan bisa kita sederhanain ya. Cara sederhanain itu maksudnya kita jadiin bentuknya itu lebih lebih kecil, lebih sederhana ya. Kalau kalian punya 15 di atas, punya 6 di bawah, tahu ya, kita bisa sederhanain aja, kita sama-sama bagi dengan 3 ya. Jadi kalau misalkan 15 itu dibagi dengan 3 kan 5. Kalau 6 dibagi sama 3 itu 2 ya. Nah, jadi boleh nggak kalau kalian tulisnya kayak gini aja? Jadi gitu ya. Kalau yang sebelahnya gimana tuh? Ada 4 sama ada 6. Ini kan juga bisa disederhanain. Kalian bagi dengan 2 ya. Berarti nanti bakal dapet 4 kalau dibagi 2 itu 2. 6 kalau dibagi 2 itu 3. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, jadi dari step ini ke step ini gitu ya, itu adalah kalian menyederhanakan. Jadi bentuk yang ini sama bentuk yang ini bisa disederhanain. Selama bentuknya itu masih bisa disederhanain, kalian harus selalu sederhanain, ya. Nah, kalau udah gitu ya, kalian lihat lagi, Kak, ini nggak ada nih di opsi jawaban, gitu ya. Kalau misalkan 6-nya itu kita masukin ke sini, dia bakalan jadi 6x min 15 ya, gitu ya. Nah, terus yang di sini tuh adalah X tambah 2 per 3. Nah, nggak ada kan di opsi jawaban ya. Nggak ada yang di depannya itu adalah kayak gitu. Dan yang ada 2 per 3-nya itu kan nggak ada ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada, bukan berarti jawaban teman-teman itu setelah sampai sini tuh salah. Gitu ya. Kita cuma perlu memahami maksud dari soal. Memahami maunya soal. Gitu ya. Kalau kita udah ngitung dan ketemu jawabannya kayak gini, jawaban kita itu udah betul. Jawaban kita itu udah benar, gitu ya. Tapi jawaban kita ini belum cocok sama opsi jawaban. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus maksa gitu ya, supaya bentuk yang udah kita hitung ini cocok sama opsi jawabannya gitu. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu kan? Kalau kalian lihat di opsi jawaban ini nggak ada loh yang di dalamnya itu pecahan, ya nggak? Nah, berarti kita harus bikin si mereka berdua ini pecahannya itu bentuknya hilang, bentuk pecahannya. Nah, gimana caranya? 6 gitu ya, dia punya hubungan nggak sama 2 sama 3? Maksudnya hubungan tuh kayak 6 itu bisa nggak ya kita jadikan sesuatu yang ada duanya sama ada tiganya gitu ya. Jadi si 6 ini kalian bisa bongkar dia jadi 2 dikalikan 3 kan. Benar gak? Nah, terus yang di dalam kurung tuh tulis lagi aja. Nah, ini masalahnya yang ada di dalam kurungnya kalian itu bentuknya masih jelek gitu ya, masih pecahan. Jadi kalau kayak gitu, nah 6-nya kita bongkar aja jadi 2 dikali 3. Nah, sampai sini apa yang bisa teman-teman lihat? Ya, yang bisa teman-teman lihat, ini kan sebenarnya perkalian aja kan. 2 dikali 3 dikalikan dengan dalam kurung itu, dikalikan dengan dalam kurung itu juga kan. Nah, kalau kalian teliti gitu ya, kalian bisa nyusun bentuknya jadi gini. 2 taruh di sana, X min 5 per 2 gitu ya. Terus tiganya boleh kalian taruh sini kan. Dikali dengan X plus 2 per 3. Jadi posisinya itu kalian atur sedemikian rupa ya supaya supaya hasilnya jadi bagus gitu. Kenapa bisa bagus? Karena kalau kalian coba duanya itu kaliin sama kurung yang pertama dan tiganya itu kalian coba kalikan dengan kurung yang kedua, maka apa yang terjadi? Kalian akan dapat 2x gitu ya, min 5 ya kan? Terus jadinya 3x plus 2. Nah, ini jawabannya gitu ya. Berarti kalau kayak gitu,
Berarti harusnya yang mana nih? 2x min 5, 3x plus 2. Bukan yang C ya, tapi yang mana? Oke, jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Jadi yang dari awal nyebut B kayaknya enggak ya. Jawabannya yang A. Mm-mm. Oke, jadi caranya adalah seperti itu. Ya. Oke, ini coba aku kasih waktu buat teman-teman coba pahamin dulu ya dari yang aku jelasin tadi. Kira-kira bisa kebayang nggak dan masuk ke apa namanya cara berpikir kalian nggak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bentuk kayak gini, idenya tuh sama ya, yaitu adalah kalian faktorkan gitu ya. Cara faktor ini yang tadi aku ajarin. Kalau misalkan di depan itu ada angkanya, taruhlah angkanya di depan, bikinlah dua tanda kurung di sini, gitu ya. Nah, oke. Pernya dikemanain, Kak? Pernya itu nggak dikemana-manain ya. Sebenarnya ada aja si pernya, tapi pernya itu jadi hilang ya. Kenapa bisa jadi hilang? Karena kalau misalkan kalian lihat step ini, teman-teman, itu kan duanya dikalikan masuk ya. Nah, kalau duanya itu dikalikan masuk jadi apa? Dua kalau dikalikan X kan 2X, ya kan? Dikurangi, kalau kalian punya dua, dikalikan dengan 5/2, duanya kan boleh dicoret ini, ya kan? Jadinya tinggal 2X min 5 aja. Nah, kalau yang satunya lagi, jadinya 3X kan? 3X ditambah 3 kalau dikalikan 2/3 gimana? Ini kan saling cancel ya, makanya jadinya 2. Gitu. Ya, jadi pernya itu hilang karena dikalikan dengan konstanta yang ada di depannya sini. Ya, oke. Itu harus ada per 6 ya, Kak. Iya, harus ada per 6 ya. Karena di depan sini itu ada angka A-nya tuh bukan 1. Ya, jadi harus dibagi lagi sama 6. Mm-mm. Oke, iya. Jadi clear ya kenapa jawabannya yang A ya, teman-teman ya. Banyak yang terkecoh ya. Oke. Kak, di soal pertama tadi, nilai tebakan yang menghasilkan jumlah perkalian itu kan masih digunain. Kalau di contoh kedua, nggak digunain lagi ya? Oh, digunain. Di sini kan, ini kan min 15 sama plus 4 kan, itu adalah hasil tebakan kalian, gitu ya. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, gitu ya, seiring dengan kalian menyederhanakan bentuknya ini, jadi si 15 sama plus 4-nya itu, dia sudah terhilangkan gitu oleh si 2 dan 3 di sini. Jadi bukan yang nggak dipakai ya, dipakai, cuman dia jadinya hilang gitu aja ya. Oke. Mm. Oke, Kak, berarti kalau konsep kalau ada bentuk A, itu A-nya dikali ke yang kedua ya. Sebenarnya nggak harus dikali dengan yang kedua sih, gitu ya. Boleh dikalikan ke yang mana aja gitu, asalkan menyesuaikan opsi jawaban kamu, ya. Oke. Oke, per 6 cuman bagian angka doang ya, Kak. Yang variabel nggak usah ya. Cuman bagian yang di sini aja. Nah, itu ya yang dibagi ya. Oke, Kak, saya caranya beda tapi sama jawabannya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau caranya beda-beda tuh nggak apa-apa, asalkan jawabannya benar ya. Oke, plus 4-nya itu bagian plusnya dari pencarian min 11 ya, Kak. Iya, dari kita nebak tadi ya. Kita tebak-tebakan tadi kan kita nebaknya min 15 sama positif 4 ya. Kalau min 15, kalian tulisnya min 15. Kalau positif 4, kalian tulisnya plus 4. Kak, tadi 60 kenapa ya? 60 itu dapetnya dari 6 yang angka depan dikali sama angka yang belakang ya. 6 dikalikan min 10 ya. Ada minnya. Jadi min 60. Min 60 dapetnya dari angka depan dikali sama angka belakang. Oke, dah gitu teman-teman ya. Nah, jangan khawatir. Di sini aku ada soal serupa yang bisa kalian coba kerjain nanti ya secara mandiri ya. Nah, nanti kalian boleh nih kerjain yang nomor 9 ya. Oke, tapi kita nggak akan bahas ya. Kita akan coba apa namanya? Oke, oke. Nanti kita nggak akan bahas yang nomor itu. Kalian bisa coba sendiri, ya. Oke, teman-teman, buat variasi soal pemfaktoran ini, apakah ada yang mau tanya? Udah aman ya? Nanti kita lanjut dulu ya, teman-teman ya.
Oke, kita lanjut dulu mungkin ke soal yang mana ya? Oke, mungkin ke soal yang nomor 3 ya. Nomor 3 nih. Nah, yang aku bintangin kalian nanti bisa coba sendiri ya. Oke. Nah, nomor 3 dulu nih ya, teman-teman ya. Oke. Bentuk persamaan dari 3x kuadrat min 10x min 8 sama dengan 0 dapat dituliskan dalam bentuk kuadrat sempurna sebagai titik-titik. Nah, ada nggak yang udah coba kerjain ini? Kira-kira apakah udah ada yang dapat jawabannya? Oke. Ya, ada yang dapat jawabannya C ya. Nah, kita akan bahas ya, teman-teman ya, buat yang nomor 3 ini. Oke, nomor 3 ini akan kita bahas. Kita taruh aja di bawah ya. Oke, jadi gini. Untuk yang nomor 3 itu ada persamaan kuadrat. Nah, terus persamaan kuadratnya ini mau kita coba tuliskan dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, kira-kira jadi apa ya? Oke, kuadrat sempurna. Nah, jadi caranya gini ya, teman-teman. Oke, kita akan mulai ya. 3x kuadrat min 10x min 8 sama dengan 0. Sekali lagi, mungkin masing-masing orang caranya tuh bisa beda-beda dan itu it's okay, ya, nggak apa-apa. Asalkan jawaban akhirnya tuh sama kita dapatnya ya. Nah, terus kalau ada bentuk kayak gini, teman-teman, kalian kan disuruh mencari bentuk kuadrat sempurna gitu ya. Jadi gimana nih cara kita ngubah bentuknya dari yang awalnya kayak gini jadi bentuk kuadrat sempurna? Gimana caranya gitu ya? Nah, sebenarnya ada cara yang bisa kalian coba, itu cara manual, yaitu adalah kalian coba cek aja nih satu-satu ya. Kira-kira kalau misalkan kalian cek satu-satu, mana nih yang jawabannya itu sama dengan ini? Gitu ya. Nah, tapi masalahnya, kalau kalian coba satu-satu, kelamaan nggak sih? Keburu habis waktunya, ya nggak? Apalagi kan PK satu soal cuma 1 menit kan, ya nggak? Jadi kalau dicoba satu-satu tuh boleh aja gitu ya, tapi caranya jadi lebih lama ya. Nah, jadi kalau kayak gitu, ada nggak cara lainnya gitu ya? Jawabannya ada, teman-teman. Caranya gini. Pertama-tama, ingat ya, kita harus ini apa namanya yang nggak ada variabel, yang tidak ada variabel kita pindahkan ke ruas kanan ya, kita pindahkan ke ruas yang lain. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat bentuk persamaan kuadrat kalian itu kayak gini, teman-teman, maka apa yang bisa kalian lakukan gitu ya? Maka kalian bisa pindahin yang nggak ada variabelnya itu ke kanan. Nah, oke, jadi kalau misalkan dipindahin ke kanan, itu kan jadinya gini, 3x kuadrat min 10x gitu ya. Nah, si min 8 ini kan nggak ada variabelnya ya, nggak ada x-nya ya. Kita pindahin aja ke ruas yang lain. Kalian tahu ya, min 8 itu kalau pindahin ke kanan jadi positif 8 kan ya? Gitu. Nah, jadi kita pertama-tama pindahin dulu yang dia itu nggak ada variabel x-nya. Terus, apalagi yang kita lakukan supaya dia menjadi kuadrat yang sempurna gitu ya. Kalian lihat opsi jawaban, itu kan semuanya tuh depannya itu adalah x ya. Jadi kalau kayak gitu, ini kalian punya 3x kuadrat. Gimana nih supaya dia bisa jadi x aja? Itu kan kalian harus bagi dengan 3. Nah, jadi kenapa dibagi dengan 3 gitu ya? Supaya yang bagian depan ini tuh tiganya tuh hilang gitu ya. Atau gampangnya gini teman-teman, di dalam persamaan kuadrat kalian gitu ya, kalian coba tandain siapa yang jadi A-nya. A itu kan yang adalah di depan variabel x kuadrat ya. Jadi ketika nilai A-nya itu tidak sama dengan 1, misalkan A-nya 3 gitu ya, maka semua suku itu kalian bagi dengan 3 ya. Jadi caranya kayak gitu. Ini emang teknis banget ya. Nah, tapi kita akan coba. Jadi kalau kayak gitu, kalau kita bagi dengan 3, yang ini kan tinggal x kuadrat ya. Nah, terus yang di sana, nah itu nggak usah dibagi jadi desimal, nggak usah. Jadi dinyatakan dalam pecahan aja, nggak apa-apa ya. Oke, nah jadi kayak gini kan. Nah, terus kalian harus menambahkan ini teman-teman.
Jadi ditambahkan gitu ya, ditambahkan dengan ditambahkan dengan B per 2A pangkat 2. Nah, yang di sebelah kanan juga sama, ditambah dengan B per 2A pangkat 2. Nah, jadi hex-nya atau tipsnya itu adalah kiri kanan kalian tambahkan dengan dia. Nah, si ABC-nya itu dapat dari mana? ABC-nya itu dapat dari bentuk persamaan kuadrat kita, teman-teman. Nah, ini aku mau ngetes dulu ya. Kalau kalian punya persamaan kuadrat kayak gini, siapa yang jadi A-nya? Siapa yang jadi B-nya? Siapa yang jadi C-nya? Ayo, ayo. Siapa yang jadi A-nya? Siapa yang jadi B-nya? Siapa yang jadi C-nya? A-nya 3, B-nya -10, C-nya -8. Oke, yes, ya. Jadi A-nya itu 3, B-nya itu -10, dan C-nya adalah -8. Ya, ini ada fundamentalnya. Jadi, kalau kayak gitu, ini jadinya apa nih? Ditambah, gitu ya. Nah, atau biar enak, gimana kalau kita pisahin di sini aja ya, teman-teman ya. B per 2A pangkatin 2. Nah, yang jadi B-nya -10, gitu ya. Per 2, yang jadi A-nya 3, gitu kan. Terus dipangkatkan dengan 2, gitu. Nah, kayak gitu kan ya, teman-teman ya. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gini, B-nya 10, terus A-nya itu adalah 3 ya. Benar ya, teman-teman ya. A-nya itu adalah, oh enggak 3, enggak 3. Kita ngelihatnya dari bentuk yang, oke, benar deh. Nah, berarti kalau misalkan udah kayak gini, sebentar ya. 3. Oh enggak teman-teman ya. Maaf, maaf. Ini kita ngelihatnya dari bentuk yang udah ini dong. Udah kita apa namanya? Udah kita sederhanain dong, ya enggak sih? Dari sini ya. Oke. Nah, dari sini, dari sini. Berarti kalau misalkan dari sini gitu ya. Berarti kita akan lihat yang menjadi A-nya itu adalah yang menjadi A-nya adalah 3/3 ya. 3/3 itu adalah 1. Jadi ambil yang udah kita sederhanain ya. Oke, terus yang jadi B-nya itu kita akan ambil di -10/3, ya. Dan yang menjadi C-nya kita akan ambil di -8/3. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi kita perbaiki sebentar untuk yang bagian sini. Dia bakal jadi gini, teman-teman. B, berarti B-nya kan -10/3 ya. Per 2, A-nya itu jadinya 1 ya. Nah, kayak gini. Nah, ini baru benar. Ya. Oke, terus, nah ini bisa kalian coba bantu hitung ya. Jadi, itu kan jadinya apa? -10/3, itu ya. Terus nanti dia dibagi dengan 2/1. Nah, 2/1 berarti kan sama aja dengan dikali 1/2 ya. Aku langsung aja. Di sini berarti dikali 1/2. Dipangkatkan dengan 2. Nah, ini boleh kalian coret. Nah, ini jadi 5 ya. Jadi kalian punya -5/3 gitu. Terus dipangkatin 2. Berarti kalian dapetnya apa? 25/9. Ya. 25/9. Nah, ada yang bingung nggak di step ini? Sampai dapat 25/9, bisa kebayang teman-teman? Oke, aman ya. 25/9 itu didapat dari -5 dikuadratin adalah 25 dan 3 dikuadratin adalah 9. Jadi, kita akan pindahin ke sana ya. X kuadrat min 10/3x gitu ya. Ditambah sama 25/9 gitu. Iya, kenapa harus dikali ini? Karena ini adalah hex-nya atau tipsnya ya. Nah, ini kita coba dulu. 8/3 ditambah dengan 25/9. Nah, sekarang teman-teman, buat yang sebelah kanan ini, coba kita hitung dulu ya. Ini sekalian balik lagi ke konsep pecahan ya. Kalau kalian punya 8/3 ditambah sama 25/9,
itu kita harus samain penyebut. Ya, penyebutnya disamain jadi apa nih? Ada yang tahu nggak? Jadi 9. Oke, jadi 9 ya. Ini jangan sampai ada yang belum tahu. Nah, kalau itu 9, berarti di atasnya ini kita bisa ambil 9 kalau dibagi 3 itu kan 3 ya. 3 kalau dikali 8, 24. Nah, kalau yang di sana itu adalah 25. Jadi, yang di sebelah kanan ini, kalian bisa dapat apa? 49 per 9. Gitu. Ya, teman-teman ya. 49 per 9. Nah, sekarang kita tinggal atur aja nih yang bagian sebelah kiri, gitu ya. Kan yang bagian sebelah kanannya udah bagus tuh ya, udah 49 per 9. Kalau yang sebelah kiri ini kita apain, gitu ya. Yang di sebelah kiri itu kalian bikin apa namanya? Kuadrat sempurnanya. Jadi kalian bikin tanda kurung, gitu ya. Kuadrat sempurna itu berarti ada pangkat duanya di sini. Nah, terus kalian coba lihat. Yang di depan itu adalah X kuadrat ya. Kira-kira X kuadrat itu diperoleh dari X pangkat 2 kan? Nah, jadi kalian tulis di situ adalah X aja. Ya. Terus si 25 per 9-nya kalian lihat juga. Nah, 25 per 9 ini tadi didapetnya dari mana guys? Dia didapetnya itu adalah dari sini kan? Nah, kalian ambil min 5 per 3-nya. Min 5 per 3-nya. Nah, ya udah, berarti ini adalah bentuk dari kuadrat sempurnanya. Gitu ya. Ini adalah bentuk dari kuadrat sempurnanya. Oke. Nah, ini aku coba review lagi dari awal ya. Jadi gini ya, teman-teman. Kalau misalkan kalian punya persamaan kuadrat dan soalnya meminta kalian untuk mencari bentuk kuadrat sempurna, ya, ada dua cara yang kalian bisa tempuh. Cara pertama itu adalah coba satu-satu, ya, tapi akan makan waktu. Jadi pakailah hacks ini, gitu. Ini aku bilang hacks karena ini cara cepatnya, gitu ya. Nah, cara cepatnya gimana? Pertama-tama persamaan kuadratnya kalian salin dulu ya. Nah, terus yang nggak ada variabelnya atau konstantanya pindahin ke ruas lain. Nah, jadi min 8-nya pindah ke kanan jadi positif 8, ya. Terus kenapa dibagi 3? Karena di atas ini, di depan gitu ya, ada angka 3. Nah, maka semua harus kita bagi dengan 3 gitu ya. Kalau di depan itu angkanya angka 7, berarti semuanya ya dibagi dengan 7, gitu ya. Ngikutin aja. Yang jadi A-nya itu adalah siapa. Nah, terus jadinya kayak gini, teman-teman ya. Nah, hacksnya itu adalah kalian kiri dan kanan, kalian tambahkan dengan B per 2A. Ya, jadi ini emang tekniknya. Nah, yang jadi B sama A-nya diambil dari mana? Diambil dari yang aku kotakin. Ya, kalau misalkan dari yang aku kotakin ini, aku perbagus lagi di sebelah kiri, dia kan jadinya apa? X kuadrat min 10 per 3X, gitu ya, sama dengan 8 per 3. Jadi, A itu adalah yang di depan X kuadrat, berarti A-nya 1 kan? Dan B itu yang ada di depan X, berarti min 10 per 3 kan? Gitu ya. Terus, dari sini wajib, iya wajib ya. Jadi ini itu memang adalah hex-nya. Jadi wajib ditambahin kanan kiri ini. Nah, ketika kita masukin yang jadi B-nya adalah min 10 per 3 dan yang menjadi 2 dikalikan A-nya itu adalah 1, ya udah kalian tinggal hitung. Tinggal hitung, tinggal hitung, tinggal hitung. Ya, diikutin aja hitungnya. Ketika sudah dihitung, maka masukin ke sini. Ya enggak? Nah, jadi dia akan jadi X kuadrat min 10 per 3X ditambah dengan hasilnya tadi 25 per 9. Gitu ya. Yang Oh, ini juga ditambah 25 per 9. Oke, terus yang bagian sini dihitung ya. Gimana? Samain penyebut.
Jadi hasilnya kayak gini. Yang di sebelah kiri, kalian jadikan bentuknya seperti ini. Bikin tanda kurung, luarnya ada kuadratnya, gitu ya. Terus yang di depannya itu kan adalah X. Nah, jadi kalian taruh X aja, karena kuadratnya itu udah ditaruh di sini kan. Jadi kalian taruh X aja. Yang 25/9 ini, kalian taruhnya siapa? Tadi dia didapat dari mana? Didapat dari sini kan. Jadi kalian taruh nih, -5/3-nya. Gitu. Iya, aku paham sih ini mungkin agak sulit diterima ya, karena emang teknis banget caranya. Oke, nah ini coba dilihat baik-baik ya, teman-teman ya. Oke, yang masih bingung boleh tanya ya. 24 dapat dari mana? 24 itu dapat dari mana? Dari samain ini, samain penyebut ya. Kan kalau misalkan kita mau ngitung pecahan sama pecahan kan nggak bisa dihitung kalau penyebutnya belum sama ya. Jadi disamain penyebut gitu. Nah ini penyebutnya jadi 9. Kalau penyebutnya jadi 9, berarti 9 kalau dibagi 3 itu kan adalah 3. 3 kalau dikali 8 itu 24. Jadi dari mana? Dari konsekuensi kamu samain penyebut ya. Oke. -10/3 X-nya kenapa hilang, Kak? Nggak hilang ya, nggak hilang. Jadi dia itu sebenarnya ada di sini, teman-teman. Ya, nggak hilang. Tapi karena kita mau bikin dia jadi kuadrat sempurna, jadinya yang kita ambil itu cuman bagian yang di depan sama bagian yang belakang aja. Ya, oke, jadi nggak hilang. Oke. Kenapa C-nya bukan 8/3, Kak? Karena kalau misalkan ini dari bagian sini gitu ya, boleh nggak? Ini jadinya X kuadrat min 10/3 X. 8/3-nya ke kiri, jadi min 8/3 kan? Sama dengan 0 kan? Nah, yang jadi A-nya kan yang ada di depan sini. Berarti A-nya 1. Yang jadi B-nya di depan X. Yang jadi C-nya kan yang di sini. Ya nggak? Jadi min gitu ya. Ingat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Iya, karena memang untuk mendapatkan si bentuk kuadrat sempurna ini, kita bisa pakai ini, teman-teman. Nanti aku buktiin ya, kenapa kita pakai itu. Oke, nah ini makasih teman-teman yang udah bantu jawab ya. Oke, nah iya, ini emang harus latihan dan dicoba sendiri ya. Sekarang aku buktikan kenapa kita makainya ini, teman-teman. Ya, nah sekarang gini, kalau kalian punya X kuadrat, min 10/3 X, ditambah 25/9. Ini kan adalah bentuk yang kita dapat di terakhir tadi ya. Nah, dari bentuk yang kita dapat di terakhir ini, teman-teman, ingat lagi, bikin tanda kurung, taruh kuadratnya di sini. Kalian coba pikirin deh, si X kuadrat itu diperolehnya dari apa? Dia diperolehnya dari X yang kita pangkatkan dengan 2 kan? X kalau dipangkatkan dengan 2 kan X kuadrat. Nah, terus yang bagian sini, itu tadi kita dapetnya dari mana? Dari sini kan? Jadi di sini adalah min 5/3. Nah, sama dengan 49/9. Sekarang, mari kita lihat ya. Kalau untuk yang bagian sini, gimana cara kita jabarinnya? Tadi kan ada yang nanya, Kak, min 10/3-nya kenapa hilang? Sebenarnya nggak hilang. Sebenarnya dia ada, tapi dia ada di dalam bentuk ini. Ya, ada nggak yang pernah lihat bentuk ini, guys? A min B pangkat 2. Nah, ini dijabarinnya jadi apa? A kuadrat Eh, min 2AB plus B kuadrat kan? Ya enggak? iya, Nah, sekarang kita coba. Berarti dalam hal ini, yang menjadi A-nya itu adalah X ya. X Dan yang jadi B-nya adalah 5/3. tiga, Sekarang kita coba. A kuadrat, berarti kan X kuadrat. Ya enggak? Terus min 2 kali AB. 2, A-nya itu X, B-nya adalah 5/3 kan? Nah, ditambah B kuadrat, berarti 5/3-nya dipangkatin 2 ya. Nah, ini akan jadi X kuadrat. Yang di tengah jadi apa? 2 dikali X dikali 5/3 itu adalah 10/3 X. Ditambah 25/9. Nah, ini adalah pembuktiannya. Sebenarnya bentuk ini
sama bentuk ini itu sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya min 10/3-nya kenapa hilang? Sebenarnya nggak hilang ya. Dia berada di dalam kuadrat sempurna kita ini. Gitu ya. Oke. Berarti min B/2 itu buat kita ngefaktorin. Iya semacam itu ya. Jadi dia kayak alat bantu kita buat menentukan bentuk kuadrat sempurnanya. Ya, alat bantu. Jadi yang emang kita sengaja tambahin gitu ya supaya kita bisa ketemu bentuk kuadrat sempurnanya. Gitu kira-kira, ya. Oke. Nah, iya, jadi kira cara ini berlaku di semua kasus kuadrat sempurna nggak? Iya, berlaku, ya. Kak, ini filenya bakal di-share nggak? Iya, udah nanti bakal aku share lagi ya, sama pembahasannya juga, gitu. Oke, nah itu buat nomor 3 ya. Emang untuk pertama kali nyoba akan terasa abstrak ya teman-teman ya, karena mungkin belum pernah kita pelajari waktu kita sekolah gitu kan. Oke, nah itu nomor 3. Oke, ada yang mau coba cara serupa? Boleh. Kita coba yang nomor 4 nih ya. Nah, bukan aku yang coba, tapi teman-teman yang coba. Oke, ini aku kasih waktu ya. Mungkin buat teman-teman coba dulu. Mungkin 2 menit deh ya. Oke, kira-kira kalau yang nomor 4 ini, coba tangkap baik-baik sama yang aku jelasin tadi, gitu ya. Pasti ini bisa, ya. Oke, nah ini udah ada yang ketemu jawabannya yang A. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, kita langsung bahas aja deh, teman-teman ya. Sambil kalian coba, sambil aku bahas ya. Soal nomor 4 ini soal yang mirip dengan yang tadi ya. Nomor 4 itu mirip. Nomor 5 ini juga mirip ya. Nanti kalian bisa coba. Nah, kita bahas yang nomor 4 aja ya. Oke, sabar ya. Nomor 4 dulu, oke? Nah, nomor 4 kita coba taruh di sini. Ya. Nah, nomor 4 ini caranya sama ya. Caranya adalah sama. Oke, kalau yang nomor 4, em, persamaan kuadratnya ini ya. Ya udah. Kalau gitu kan jadinya x kuadrat ditambah 8x yang nggak punya variabel, kita pindahin ke kanan nggak sih? Nah, kalau pindahin ke kanan, min 9-nya ini yang kita pindahin ke kanan. Jadi apa? Jadi 9. Ya nggak? Pindahin ke kanan dulu ya, jadi 9. Awalnya min, pindah ke kanan jadi plus 9 ya. Terus, kalau udah, kalian lihat angka A-nya, ya. A itu adalah yang ada di depan X kuadrat. Nah, kebetulan gitu ya, yang ada di depan X kuadrat ini siapa, teman-teman? Siapa? Satu. Oke, satu ya. Jangan bilang nol ya. Yang ada di depan sana adalah satu. Nah, maka semuanya itu kita bagi dengan satu. Gitu ya. Nah, tapi karena kebetulan satu ya, jadi ketika kita bagi dengan satu sama aja dengan dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Sebenarnya caranya sama, cuman karena kebetulan satu, maka hasilnya jadinya bagus gitu ya. Kalau misalkan di depannya 13, ya semuanya harus kalian bagi dengan 13 gitu ya. Jadi cara mainnya sama. Nah, terus tadi ingat hex-nya ya. Hex-nya itu adalah kiri kanan kita tambahkan ya. Kita tambahkan dengan B per 2A pangkat 2. Ini juga sama. B per 2A pangkat 2. Nah, oke. Kalau misalkan dari bentuk sini, kita sekalian belajar ya. Ini bakal jadi X kuadrat ditambah 8X. Aku pindahin 9-nya ke kiri dulu ya. Min 9 sama dengan 0. Tadi kan masih ada yang bingung. Kenapa kita ambilnya min bukan plus? Karena kalau kalian ingat bentuk persamaan kuadrat, bentuk umumnya apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalian bisa ambil ABC, kalian bisa ambil ABC gitu ya. Ketika yang di sebelah kanannya itu sudah sama dengan 0 ya. Jadi dari sini kan kelihatan jelas ya, A-nya itu 1, A-nya itu 1, B-nya itu 8, dan C-nya itu min 9. Semoga kejawab ya buat ya, tadi yang nanya kenapa kita pakainya min. Ya, karena kita ambil ABC itu ketika yang sebelah kanannya itu harus sudah sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi kalau gitu, kalau dia mintanya adalah B per 2A, kita pangkatkan dengan 2, ya, maka sama dengan apa? B-nya 8, 2, A-nya 1 ya.
pangkatkan dengan 2. 8 dibagi 2, pangkat 2. Nah, 8 bagi 2 kan enak ya, 4 kan? 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Gitu. Jadi, boleh nggak kita tulis X kuadrat ditambah 8X ditambah 16? Sebelah kanan juga 9 tambah 16. Yang sebelah kanan 25 kan? 9 tambah 16 itu 25. Sebelah kiri gimana? Sama. Bikin tanda kurung, taruh kuadrat di sini, gitu ya. Nah, terus coba kalian lihat. Ini kan adalah X kuadrat. X kuadrat itu kalian peroleh dari X pangkat 2 kan? Jadi di sini itu adalah X. Gitu. Terus yang 16 di sini tadi kalian dapat dari mana? 16 itu kalian dapat dari sini kan? Dari 4 dikuadratin. Jadi 4-nya kan positif ya. Jadi di sini adalah plus 4. Gitu. Ya. Jadi yang di sini kalian tebak X kuadrat itu terbuat dari apa? Terbuat dari X yang dipangkatkan dengan 2 kan? Gitu. Plus 16 ini terbuat dari apa? Terbuat dari positif 4 yang dikuadratkan. Maka ini adalah kuadrat sempurnanya. Gitu. Kalau kalian masih ragu sama benar nggak nih ketika kalian kuadratin sempurna, kalian bisa cek ya. Ceknya itu adalah ini pakai sifat A plus B pangkat 2 sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat kan? Gitu. Jadi kalau kayak gitu, ini jadi apa? X kuadrat plus 2, A-nya itu X, B-nya itu 4. Tambah 4 kuadrat. X kuadrat ditambah 8X ditambah 16. Sama nggak kayak yang ada di sini? Sama ya. Berarti kuadrat sempurnanya udah benar. Gitu. Ya. Jadi cara mainnya sama. Selama kalian ngerti cara mainnya, gitu ya, pasti bisa ya. Angka 8-nya nggak kita gunain, karena bukan nggak kita gunain ya, tapi lebih ke kita tuh kalau mau bikin kuadrat sempurna, itu kita cuman cukup melihat yang jadi ininya sama yang jadi ininya aja gitu ya. Karena si 8X itu dia sudah include ke bentuk ini ya gitu. Jadi kita tinggal lihat dua bagian itu. Kak, Dia itu 16 kan bisa ya. dia itu tergantung pilihan gandanya kan Kak. Tapi kalau pilihan gandanya pilihan ada X kuadrat tambah 8X tambah 16 itu berarti nggak usah dikuadratin kan? Iya, betul. Jadi intinya ikutin maunya soal ya. Kalau maunya soal dia bilangnya begini ya nggak usah kalian kuadratin sempurna ya. Tapi kalau misalkan dia bentuknya kayak gini kan kalian harus bikin dia jadi kuadrat sempurna sesuai dengan permintaan soalnya ya. Iya. Kan 16 itu kan bisa min 4. Nah, cara taunya min atau plus itu gimana? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, 16 itu benar, dia bisa dapat dari 4 pangkat 2 positif, atau bisa min 4 pangkat 2. Nah, tahu dari mana plus minusnya? Yang pertama, kalian tahu dari sini, ya. Jadi kalian balikin lagi. 16 itu kan kalian dapatnya dari mana gitu ya? 16 di sini kan tadi kalian dapetin dari sini nggak sih? Ya nggak? Nah, ini kalau kita tarik lagi ke sini gitu ya. Berarti si 16 itu didapetinnya dari sini, guys. Gitu. Jadi kenapa positif? Karena yang di sininya itu 4-nya positif. Ya. Pertama, kalian bisa lihat dari sana. Yang kedua, kalian bisa lihat dari yang di tengah-tengah sini. Nah, yang di tengah-tengah sini kan tanda ininya tanda positif ya. Maka yang kalau misalkan di sini itu tandanya positif, pasti di sini positif. Gitu. Kalau yang tadi kita coba lihat. Yang tadi tuh kenapa min? Yang tadi tuh kenapa min? Karena yang di tengah-tengah ini tandanya itu adalah min. Gitu. Pertama bisa dilihat dari sana. Kedua bisa dilihat dari eh 25/9 ini tadi kan dapetnya dari mana? Dari sini. Ini tuh tadi dapetnya dari mana? Dari sini. Min 5/3. Gitu. Jadi tinggal dibalikin aja sih. Kamu tadi dapat 16-nya itu dari mana? Tadi kamu dapat 16-nya dari positif 4 dipangkatin 2 kan? Nah, maka ambilnya positif.
gitu. Mm-mm. Ya, oke. Jadi kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah itu buat yang nomor 3. Nanti kalian bisa coba ya buat yang nomor lain. Oke, kita coba variasi soal yang lain dulu ya teman-teman ya. Hmm, oke. Nomor 6 aja deh ya, nomor 6. Nah, nomor 6 ada yang udah coba? Dapetnya yang mana? Mm-mm. Nomor 6. Jadi ada pertanyaannya adalah terkait dengan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat bla bla bla. Gitu ya. Tadi kan ada yang nanya nomor 7 tuh ya. Nah, nomor 7 ini sama ya kayak nomor 6. Jadi kita akan coba bahas ya yang nomor berapa nih ya? 6 6 aja ya. Kita coba yang nomor 6 aja. Nah, pada dapat jawabannya B ya. Mari kita lihat apakah jawabannya itu B. Nah, oke, yang B. Ini aku pindahin ke sini aja ya, teman-teman ya, biar luas. Nah, nanti aku rapihin lagi file. Oke, jadi buat yang nomor 6 itu mungkin ada yang, Kak, kenapa dia itu, apa namanya, ada akar-akarnya gitu ya. Oke, ini pakai rumus ABC ya, Kak? Betul, ini pakai rumus ABC. Nah, sekarang aku jelasin dulu, apa namanya, asal mula gitu ya. Kenapa sih kita pakai rumus ABC? Nah, pertama-tama, pahami dulu maksud soalnya ya. Jadi maksud soalnya itu adalah gini, himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu maksudnya apa ya? Himpunan penyelesaian di dalam persamaan kuadrat itu maksudnya adalah X1 dan X2. Ya, jadi jangan bingung. Nah, aku kasih tahu dulu ya. Kalau kita punya persamaan kuadrat, teman-teman, maka persamaan kuadrat ini dia itu punya dua akar. Ya, satu namanya X1, yang kedua namanya X2. Bisa nggak persamaan kuadrat itu akarnya lebih dari dua? Misalkan X1, X2, X3. Bisa nggak dia punya tiga nilai X? Jawabannya nggak bisa. Ya, persamaan kuadrat itu maksimal cuma punya dua nilai akar aja. X1 dan X2. Gitu ya. Di mana nilai-nilai akar inilah yang kita sebut sebagai solusi. Gitu ya. Atau penyelesaian. Nah, jadi kalau misalkan dia nanya himpunan penyelesaian, solusi, itu maksudnya apa gitu ya? Maksudnya adalah si X1 dan X2 yang memenuhi persamaan kuadrat yang kita punya. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kalian punya persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah dengan 5x dikurangi dengan 7 sama dengan 10, ya. Cara pertama yang harus kalian coba itu adalah pemfaktoran. Jadi yang kayak tadi tuh difaktorin gitu ya, sama dengan 0. Nah, nanti kalian bisa coba ya dengan menggunakan cara pemfaktoran. Masalahnya gini, teman-teman. Nggak semua persamaan kuadrat itu mudah diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Itu adalah berita buruknya. Ya, jadi nggak semuanya tuh mudah kita lakukan dengan cara pemfaktoran kayak gini. Nggak semuanya, gitu ya. Ada beberapa persamaan kuadrat yang sulit difaktorkan. Iya, jadi kalau misalkan contoh yang ini, itu adalah salah satu contoh persamaan kuadrat yang sulit untuk difaktorkan. Nah, apakah kalau misalkan dia itu nggak bisa difaktorkan, artinya dia itu nggak punya akar X1 dan X2? Jawabannya bukan gitu, ya. Nah, jawabannya dia bisa diselesaikan, tapi dengan menggunakan cara alternatif yang kita kenal sebagai rumus ABC. Nah, sebenarnya rumus ABC itu apa ya? Rumus ABC itu sebenarnya bahasa aslinya quadratic formula ya. Tapi di Indonesia dikenalnya rumus ABC gitu. Jadi rumus ABC itu sebenarnya adalah sebuah rumus yang membantu kita untuk mencari akar X1 dan X2-nya gitu. Tapi pakai rumus gitu ya. Rumusnya gini bunyinya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Ini harus udah di luar kepala kalian ya. Alias kalian harus udah tahu dan ingat ini. Gitu. Karena sometimes kita make gitu ya. Nah, ciri dari persamaan kuadrat yang susah itu harus kalian coba sih. Ya.
Jadi emang harus kalian coba dulu ya. Kalau misalkan kalian coba kok tebak-tebakannya nggak ketemu ya. Kan tadi kalau pemfaktoran itu kita main tebak-tebakan kan. Ternyata tebak-tebakannya nggak ketemu gitu. Contoh ya, mungkin ini terlalu susah. Tapi kalau misalkan aku punya gini gimana? X kuadrat, X kuadrat plus 2, plus plus X gitu ya. Terus plus X plus 2 gitu. Sama dengan 0. Nah, ini kan kalau misalkan ada kayak gini pasti kalian nyoba dulu nih di apa namanya? Difaktorin ya. Di sini X, di sini X gitu kan ya. Terus di sini kotak kan. Pasti kan kalian instingnya langsung nebak kan. Kotak, kalau dikalikan kotak harus 2 nih. Tapi kalau misalkan ditambahin harus 1, ya kan? Nah, kira-kira dapat nggak kalau misalkan case-nya kayak gini? Dapat nggak tebak-tebakannya? Dapat Dapat apa tebakannya? Kalau plus dikalikan 2 sama min 1. plus 2 sama min 1. Oke. Kalau kamu punya plus 2 sama min 1, tapi kalau kamu kalian berapa? Plus 2 kalau dikalikan min 1, apakah positif 2? Bukan. Ya, bukan positif 2, ya. Ya, kalau dikalikan kan harus positif 2, guys. Nah, tapi kalau kalian pilihnya plus 2 sama min 1, kalau kalian kalikan itu bukan positif 2, ya. Nah, jadi kalau min 2 sama 1, oke kita coba min 2 sama 1 ya. Kalau punya min 2 sama positif 1, kalau kalian kalikan apa? Bukan positif 2, intinya gitu. Intinya nggak cocok sama yang kita mau kan. Nah, jadi cara ngenalinnya kayak gitu. Kalau min 2 sama min 1, ya udah min 2 sama min 1 gitu. Min 2 sama min 1 sih memang positif 2, tapi kalau kalian tambahin apa? Kalau kalian tambahin emangnya 1. Min 2, min 1 itu adalah min 3, guys. Ya. Jadi artinya nggak cocok. Emang nggak usah dipaksa kalau nggak cocok ya, teman-teman ya. Jadi kalau nggak cocok, itu nggak usah dipaksa. Emang dia itu nggak bisa kita faktorkan, ya. Jadi caranya itu memang harus dicoba-coba gitu ya. Kalau dicoba-coba ternyata tebakannya sulit gitu ya, maka pakailah rumus ABC gitu. Ya, jadi kalau misalnya nggak bisa difaktorin ya jangan dipaksa. Emang nggak bisa berarti ya. Oke. Nah, jadi kita akan pakai ini ya. Pakai ini aja, nggak apa-apa. Rumus ABC itu bukan jalan yang buruk, teman-teman ya. Dia tuh justru jalan yang akan memudahkan kita kok ya. Oke. Jadi kalau kayak gitu kita akan pakai ini aja. Kita tebak dulu ya siapa yang jadi ABC-nya ya. Kalau kita punya ini ya, secara cepat aja kita akan tebak yang jadi A-nya itu adalah 3, ya kan? Yang jadi B-nya itu adalah 5, dan yang jadi C-nya itu adalah min 7. Oke? Nah, jadi kalau kalian masukin gimana? Min B, berarti kan min 5 ya. Plus minus akar gitu ya. B kuadrat berarti 25 ya. Min 4 dikalikan A-nya 3, C-nya min 7. Nah, per 2A, berarti 2 dikalikan A-nya 3. Nah, sama dengan apa? Min 5 plus minus, di dalam akar tuh apa ya? 25. Nah, ini hati-hati ya. Kalian punya 4, kalian kalikan dengan 3, kalian kalikan lagi dengan min 7. Pertama, kalau kalian ketemu min, atau di sini tulis dulu aja min. Nah, yang bagian sini, itu kalau kalian kalikan apa? Nah, kalau kalian kalikan, itu harusnya adalah 28 kali 3 ya. 28 kali 3 itu 84 ya. Jadi itu adalah min dari min 84. Nah, jadi min 84 itu didapatnya dari ini ya. 4 dikali 3 dikali min 7 ya. Hasilnya adalah min 84. Nah, terus bawahnya per 6. Gitu ya, dari 2 kali 3. Nah, kita rapihin sedikit ya. Min 5 plus minus akar. Nah, ini harus sudah tahu ya. Kalau kalian punya bentuk kayak gini kan berarti min-min ya. Nah, kalau min-min kayak gitu kan fundamentalnya gimana? 25 min kali min itu plus ya. 84 per 6. Nah, jadi apa? Min 5 plus minus di dalam akar itu dia harusnya jadi 109 per 6. Dapat deh. Ini adalah X1 dan 2-nya. Gitu. Ya.
Jadi, kalau misalkan pemfaktorannya itu sulit, ya, kalian nggak bisa nih nebak pemfaktorannya. Nah, itu jangan nyerah ya. Tapi, ya, kalian coba rumus A, B, C-nya. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalnya, hmm, apa namanya, ditanya siapa yang jadi X1 sama siapa yang jadi X2, gitu ya. Berarti tinggal kalian lihat aja dari sininya, gitu. Nah, dari sininya, kita bisa lihat ya. Berarti siapa yang jadi X1 dan siapa yang jadi X2-nya, itu tinggal kalian lihat di bagian sini. Jadi, untuk nilai X1-nya, kalian ambil bagian yang positif ya. Jadinya -5 positif atau ditambah akar 109/6. Nah, X2-nya, kalian ambil yang bagian negatifnya. Jadi, -5, terus min akar 109/6. Angkanya tuh sama ya, tapi karena di sini itu plus minus, ada yang kalian ambil plusnya, ada yang kalian ambil minusnya. Ini adalah dua nilai akar dari persamaan kuadrat yang kita punya, ya. Gitu, teman-teman. Oke, jadi harusnya ini eh jawabannya yang B ya, yang B. Oke, yang B, teman-teman ya. Oke, buat rumus ABC ada yang mau tanya nggak? Nah, kenapa namanya rumus ABC? Karena isinya itu emang ABC ya. Jadi ada ABC ABC-nya. Tapi selama kalian bisa melihat siapa yang jadi A, B, dan C-nya, itu kalian pasti bisa ya. Oke. Oke, tiba-tiba banget udah nggak benci persamaan kuadrat. Ya, karena emang sebenarnya nggak perlu kita benci sih, teman-teman ya. Kita cuma perlu pahami baik-baik aja gitu ya. Oke, kalau angkanya ada lebih dari 3, nggak jadi ABC dong. Angka yang lebih dari 3 maksudnya gimana tuh ya? Maksudnya, pokoknya kalau misalkan persamaan kuadrat tuh dia memenuhi bentuk umum ya. Ini yang nggak akan bosan-bosan aku ingetin sama teman-teman ya. Pertama-tama, kalau kita punya persamaan kuadrat, itu pahami dulu ya, persamaan kuadrat itu punya bentuk umum. Bentuk umumnya tuh gini, eh, apa namanya, X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini adalah bentuk umumnya, ya. Jadi kalau misalkan kalian punya random gitu ya, 2X kuadrat min 5X plus 13 sama dengan 0. Nah, ini kalian bisa langsung dengan cepat aja. Ini jadi A-nya, ini jadi B-nya, ini jadi C-nya. Karena kan tinggal ngelihat aja yang ada di bagian atas ini kan, tinggal dicocokin aja gitu ya. Nah, tapi nih hati-hati ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian punya bentuk 2X kuadrat tambah 10X tambah 13 sama dengan 2. Nah, ini harus hati-hati nih. Kenapa? Karena kalau misalkan kayak gini, itu kan bentuknya belum sama kayak bentuk umumnya. Jadi, bentuk umum ini harus kalian turutin gitu ya. Turutinnya gimana? Sebelah ruas kanannya gitu ya, atau salah satu ruasnya itu sama dengan 0. Jadi, kalau misalkan salah satu ruasnya itu belum sama dengan 0, kalian nggak bisa, oke ini A-nya mungkin benar, B-nya mungkin benar. Tapi kalau C-nya kalian bilang 13, itu salah besar. Ya, C-nya bukan 13, ya. Tapi dua ini harus dipindahin ke kiri dulu, gitu. Nah, jadi jangan sembarangan ngambil ABC ketika bentuk ABC-nya itu belum sama kayak bentuk umumnya, ya. Karena nggak boleh. Harus ngikutin bentuk umum, salah satu ruasnya itu harus 0. Kalau salah satu ruasnya udah 0, kalian baru boleh ambil siapa yang menjadi A, B, C-nya. Gitu ya. Jadi ternyata C-nya bukan 13. C-nya ya 11. Gitu. Jadi itu aja sih catatan dari aku ya. Karena masih sering yang salah paham gitu kan. Iya. Oke. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita coba lagi ya. Nomor 7 boleh kalian coba sendiri ya. Nomor 7 itu caranya sama ya. Himpunan penyelesaian itu berarti nyari X1 sama X2-nya ya. Oke, nanti kalian coba ya teman-teman ya. Oke, terus kita kemana lagi ya? 8, 9. Hmm, oke, mungkin kita akan coba di nomor 13 ya. Ya, 13 aja nih teman-teman ya.
Oke, 13 ini adalah pertanyaannya diskriminan dari persamaan kuadrat bla 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 ini ya. Oke, ada yang sudah coba jawab, kira-kira jawabannya berapa? Oke, ada yang udah coba jawab, jawabannya D ya. Oke, kira-kira apakah D jawabannya? Nah, ya, jadi kemarin tuh sebenarnya aku udah sempat bahas ya terkait dengan diskriminan. Itu lumayan panjang ya penjelasannya, jadi nggak akan aku bahas lagi di sini. Tapi intinya, diskriminan itu adalah ini ya teman-teman ya. Diskriminan itu adalah D. Nah, di mana D itu dia dinyatakan sebagai B kuadrat min 4AC. Nah, jadi kalau ditanya diskriminan, tinggal kita tentuin deh. Ya. Nah, berarti dari sini kalau bentuknya itu yang sebelah kanannya sudah sama dengan 0, berarti kalian boleh nih panggil A-nya itu 2, B-nya itu 3, dan C-nya itu min 2 ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau yang di sini itu belum 0, kalian nggak boleh langsung ambil ABC-nya. Sebelah kanannya harus sama dengan 0 dulu ya. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gini, berarti ya udah tinggal dimasukin aja kan ya teman-teman ya. Nah, B kuadrat berarti 3 kuadrat min 4. A-nya 2 ya, C-nya min 2. Nah, ini masukin aja 9. Nah, itu min dalam kurung 16. 16. Min 16. Ya. Jadi berapa? 25 ini ya. 9 ditambah 16. Hasilnya adalah 25. Nah, ini adalah diskriminan. Oke, yes, diskriminannya adalah 25 ya. Oke, kira-kira itu aja sih buat yang apa namanya rumus D-nya ya. Heeh. Oke, ini clear ya teman-teman ya. Nah, kalau clear kita ke nomor 14 dulu ya. 14 soalnya kayak gini. Jika X sama dengan 3 adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat bla bla bla. Dan akar lain dari persamaan tersebut adalah M. Maka nilai dari M ditambah N adalah bla bla bla. Iya. Oke, yang ini sudah ada yang coba jawab nomor 14. Kalau yang nomor 13 itu iya, dia langsung ke rumusnya aja, di mana diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi tinggal kamu tentuin siapa yang jadi ABC-nya, masukin ke rumus, selesai. Gitu ya, cara jawabannya gitu. Oke, nomor 14 pada ketemu jawabannya adalah B ya. Nah, ini kita bahas ya teman-teman ya. 14 itu sama kayak nomor 15, sama juga kayak nomor 16 ya. Jadi nanti kalian bisa coba. Oke, kita akan coba bahas yang nomor ini dulu. Nah, yang lebih hard itu aku udah siapin buat besok ya. Jadi ditunggu ya teman-teman ya. Besok jangan lupa join kelas aku lagi di jam 4 karena kita bakal langsung coba kerjain soal-soal asli, apa namanya? Soal-soal asli SNBT ya. Kayak udah pada nggak sabar ya. Oke, yes. Ya udah, kalau gitu kita lanjut ke sini dulu ya. Oke deh. Nah, jadi nomor 14 ini kita coba baca pelan-pelan ya, teman-teman ya. Nah, buat nomor 14 ini, coba lihat. X itu adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat. Kita tulis dulu ya, persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat ditambah dengan M min 2, X min 15 sama dengan 0. Nah, terus ini kan adalah persamaan kuadrat ya. Nah, balik lagi ke konsepnya. Persamaan kuadrat itu dia punya dua nilai akar. Jadi dia pasti punya X1 sama punya X2. Ya enggak? Nah, di dalam soal ini ya, dia udah ngasih tahu nih. Jika X sama dengan 3 adalah salah satu dari persamaan kuadrat. Berarti salah satu akar dari persamaan kuadrat berarti dia salah satunya guys. Entah itu X1, entah itu X2. Mau pilih yang mana bebas aja ya, nggak ada aturannya. Misalkan tiganya aku taruh di X1 ya. Nah, kayak gitu. Nah, terus abis itu X2-nya itu siapa? Nah, di dalam soal dia bilang, dan akar lain dari persamaan tersebut adalah N. Berarti kalau akar lain ya, berarti si X2-nya dong yang jadi N. Bener gak? Gitu ya.
Jadi pertama-tama bayangin dulu ada persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini punya dua nilai akar. Yang satu namanya adalah 3 karena soalnya bilang X sama dengan 3 itu adalah salah satu akarnya. Yang satu lagi itu namanya N, karena soalnya juga ngomong gitu ya. Akar lainnya adalah N gitu. Kemungkinannya cuman ada dua aja, X1 dan X2 gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba hadir yang ketiga gitu ya. Karena yang namanya persamaan kuadrat itu maksimal di dua akar aja. Ya, oke. Terus dari sini apa yang kita harus lakukan? Kita mau cari M tambah N-nya gitu. Gimana mau cari M tambah N-nya? Nah, ya. Jadi caranya gini. Pertama-tama, kita dikasih tahu ya, salah satu akarnya itu adalah 3. Nah, kalau kita punya akar sama dengan 3, apa yang harus kita lakukan gitu ya? 3 ini itu bisa kita masukkan ke dalam persamaan kuadratnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi, pertama-tama kita substitusi dulu, substitusi X 1 sama dengan 3 ke dalam persamaan kuadratnya. Jadi gimana? 3 pangkat 2 ditambah M-nya belum tahu, dikurangi 2, X-nya masukin 3. Min 15 sama dengan 0. Ini kan 9. Ditambah M min 2 dalam kurung 3 dikurangi 15 sama dengan 0. Kalau bentuknya kayak gini, tahu ya, dia itu dikaliin ke dalam. Nah, jadinya 9 ditambah 3M min 6 min 15 sama dengan 0. Nah, 3M sama dengan 9 dikurangi 6 itu 3, 3 dikurangi 15 itu min 12 sama dengan 0. 3M sama dengan min 12-nya pindah ke kanan ya, jadi 12. Berarti M-nya 4, dapat dari 12 per 3. Nah, M-nya itu adalah 4. Nah, ya, coba sampai nemu M-nya ada yang mau tanya kah? Ini kita baru dapat variabel M-nya dulu. Ya, aman? Mm-mm. Oke, bisa dibayangin teman-teman? Ya, bisa ya. Jadi M-nya itu 4. Kalau misalkan ada yang penasaran gitu ya, kenapa ya si X1 sama dengan 3 itu boleh kita masukin ke dalam persamaan kuadratnya? Ya, karena gini, logikanya gimana? Logikanya X1 ini kan dihasilkan oleh persamaan ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan si 3 itu dihasilkan dari persamaan ini, ya kita boleh aja masukin si X3 itu balik ke persamaannya. Kan asalnya dari situ, ya enggak? Jadi logikanya gitu aja. Nah, oke, jadi M-nya itu adalah 4 ya. Terus kalau misalkan M-nya udah 4, berarti kan persamaan kuadratnya boleh kalian sempurnain ya. Nah, jadi dari sini kita tulis gitu ya. Persamaan kuadratnya boleh kita sempurnain. Awalnya kan dia dinyatakan sebagai X kuadrat ditambah M-nya kalian masukin aja. M-nya kan 4 ya, berarti 4 dikurangi 2, X min 15 sama dengan 0. Jadi apa? X kuadrat ditambah dengan 2X min 15 sama dengan 0. Gitu. Jadi setelah kalian dapat M, apa yang kalian lakukan nih? Nah, M-nya itu masukin lagi ke sini. Gitu ya. Jadi sekarang kita punya persamaan kuadrat yang udah bagus. Gitu. Nah, 9-nya dapat dari mana? 9-nya dapat dari sini. Ya, 3 pangkat 2. Oke. Kenapa nggak pakai rumus X1 tambah X2? Kalau pakai rumus X1 tambah X2, oh, oke, berarti ini tambah ini. Nah, tapi kan jadinya ada dua variabel yang kalian nggak tahu kalau pakai rumus X1 tambah X2 ya. Tapi bisa dicoba juga sih, ya. Nah, Kak, iya, ah, aku boleh minta tolong nggak? kenapa? Kalau misalkan pembahasan yang nomor 14 ini soalnya udah selesai, aku boleh minta tolong ulang nggak pembahasannya? Yang nomor 14. Iya, diulang dari awal gitu, Kak. Oke, udah deh, aku sekalian ulang dari awal aja ya. Ini masih ada yang ngelewat tadi. Iya, nggak apa-apa ya. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Nah, nggak apa-apa ya. Kalau kalian ada yang masih bingung, tanya aja. Jadi gini ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jadi
buat ceritanya dulu ya. Jadi dari ceritanya itu dia bilang, jika X3 adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat ini, ya. Dan akar lain dari persamaan tersebut adalah M. Nah, pertama-tama dari cerita ini coba bayangin dulu, gitu ya. Nah, bayanginnya gimana? Kalian dikasih tahu persamaan kuadrat. Ini kan persamaan kuadrat ya. Yang namanya persamaan kuadrat, dia pasti menghasilkan dua nilai akar, ya. Menghasilkan X1 dan menghasilkan X2. Nah, kenapa ada dua nilai akar yang dihasilkan? Karena itu adalah ciri atau natur dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu selalu punya dua nilai akar. Kalau persamaan linear, cirinya apa? Persamaan linear itu cuma punya satu nilai X. Ya. Kalau misalkan X-nya pangkat 3 yang paling tinggi, dia pasti punya 3 nilai X. Tapi yang namanya persamaan kuadrat, itu memang sudah sifatnya atau naturnya, dia pasti cuma punya dua ini aja. Ya, jadi nggak ada kemungkinan lain. Nah, itu dulu ya. Terus, karena dia bilang X sama dengan 3 itu adalah salah satu akarnya, berarti dia salah satunya dong, entah itu X1 atau entah itu X2 kan. Nah, karena nggak ada aturannya, ya udah, kalian coba masukin aja tiganya sebagai X1. Kalau kalian maunya tiganya jadi X2 ya nggak apa-apa, ya silahkan aja. Nah, tapi di sini aku masukin yang menjadi X1-nya itu adalah 3, karena soalnya bilang 3 itu salah satu akarnya, gitu ya. Nah, terus abis itu dan akar lain dari persamaan tersebut itu adalah M. Berarti kalau misalkan X1-nya udah kamu masukin 3, siapa yang jadi akar lainnya? Yang jadi akar lainnya X2 dong. Maka X2 itu yang menjadi N-nya. Gitu, ya. Jadi bayangin ada persamaan kuadrat yang dia itu punya dua nilai akar. Satu akarnya itu 3 dan satu akarnya itu adalah M. Nah, dari sini kita mau cari M dan N-nya. Cara carinya gimana? Yang pertama yang bisa kalian lakukan itu adalah mensubstitusi nilai X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Nah, kenapa hal ini bisa dilakukan gitu ya? Karena ya udah teman-teman, misalnya ya, ini mungkin terlalu abstrak, tapi aku akan coba bawa kalian ke sini. Kalau kalian punya X kuadrat, terus ditambah dengan X, terus min 2, itu sama dengan 0 kan? Nah, kalau kalian faktorin, itu kan dia bakal jadi X, terus plus 2 sama X min 1 ya. Nanti kalian bisa coba. Nah, berarti kalau kayak gini, cara cari akarnya gimana? X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya itu adalah min 2. Satu lagi, X min 1 sama dengan 0. Maka X-nya itu sama dengan 1. Nah, ini memang akar-akar dari persamaan kuadrat. Tapi akar-akar ini punya makna gitu ya. Maknanya itu apa? Maknanya X1 dan X2 ini adalah solusi atau penyelesaian yang memenuhi persamaan kuadrat yang kalian punya. Gitu ya. Nah, jadi maksud atau maknanya tuh gimana? Kita coba ya, kalau kalian masukin X-nya itu sama dengan min 2 ke dalam persamaan kuadratnya, pasti hasilnya bakal benar. Nah, coba ya, min 2, kalau kalian kuadratin, ditambah sama min 2, dikurangi 2, sama dengan 0. Sebelah kiri, kalian itu 4, 4 min 4, sama dengan 0. Nah, 0 sama dengan 0, gitu ya. Berarti kan ini memenuhi persamaannya, ya enggak? Antara yang hasil sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama. Makanya dibilang min 2 itu adalah solusi dari persamaan kuadratnya. Karena ketika kalian masukkan, itu ya hasilnya adalah sama dengan yang di sebelah kanan. Gitu. Nah, demikian juga kalau kalian coba X-nya itu adalah 1. Ya kan ada dua nilai akar. Kalau kalian coba 1 gimana? 1 kuadrat ditambah 1 min 2. Sebelah kanan, kalian punya 1 tambah 1, 2 kurang 2 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Artinya kan ini memenuhi juga. Gitu ya. Makanya X1 ini juga disebut sebagai, X sama dengan 1 ini juga disebut sebagai solusi. Karena ketika kalian masukkan, itu akan memenuhi persamaannya. Nah, ini adalah konsep. Gitu ya. Jadi, kalau kalian punya akar itu sama dengan 3, X sama dengan 3 ini selalu bisa kalian masukkan kembali ke dalam persamaan kuadrat. Karena memang ini itu dihasilkannya dari sini dan dia pasti memenuhi persamaan kuadratnya. Gitu ya. Jadi maksimal ada dua jawaban. Iya, karena persamaan kuadrat itu cuma maksimal punya dua nilai akar aja. Ya, itu adalah sifatnya dia. Nah, jadi langkah pertama itu substitusi dulu salah satu akarnya ke dalam persamaannya.
ya, itu boleh dilakukan. Karena yang tadi aku jelasin. Ketika kalian masukin, ya udah masukin ya. Jadinya X kuadrat berarti 3 kuadrat. Ditambah M-nya belum tahu. Justru kalian mau cari M-nya. Dikurangi dengan 2, X-nya masukin 3. Dikurangi 15 sama dengan 0. Gitu kan? 3 kuadrat itu 9. Ya, tadi yang nanya 9 didapat dari mana? Dari 3 kuadrat. Terus kalau yang bentuknya kayak gini, 3-nya dikaliin ke dalam ya. 3 kalau dikalikan M itu 3M. 3 kalau dikalikan min 2 itu min 6. Gitu. Terus min 15 sama dengan 0 deh. Nah, jadinya gimana? 3M gitu ya. Yang di sini 9, kalian kurangi 6, kalian kurangi 15. Itu hasilnya min 12. Nah, sampai sini semoga nggak ada yang bingung ya. Kenapa 3M-nya nggak bisa dikurangi dengan 12? Karena itu udah fundamental. 3M nggak bisa dikurangi dengan 12 karena udah beda jenis ya. Nah, jadi nggak bisa nih kita gabungnya, udah biarin aja kayak gitu ya. Min 12-nya pindahin ke kanan. Jadi plus 12. 3M sama dengan 12. Berarti M-nya adalah 12/3. Maka dapat M-nya 4. Gitu. Ya. Nah, setelah dapat M-nya itu 4, berarti kan kita harus cari N. Kan kita belum tahu N-nya berapa ya. Nah, kalau belum tahu, kita mau cari tahu. Gimana cara cari taunya? Kalian punya persamaan kuadrat awalnya kayak gini. Sekarang kalian udah tahu guys, M-nya itu 4. Langsung masukin aja 4-nya ke sini. Gitu. Ya. Jadinya gimana? X kuadrat ditambah M-nya dimasukin 4. 4 dikurangi 2. X min 15 sama dengan 0. X kuadrat gitu ya. 4 kalau dikurangi 2 kan 2 ya. Kalau dikalikan X jadi 2X. Nah, jadi deh bentuk persamaannya kayak gini. Nah, jadi tujuan mencari M ini adalah untuk melengkapi persamaan kuadrat kalian yang bolong ini gitu ya, yang tidak sempurna ini. Kalian sempurnakan jadi kayak ini. Nah, sekarang kita mau cari X2-nya ya. Gimana cara carinya? Cara carinya, ya udah, karena X2 itu adalah akar, balik lagi guys. Kalian punya persamaan kuadrat. Gimana cara bisa dapetin akarnya? Ya di kuadrat, ya difaktorin, gitu kan? Nah, taruh di sini X, taruh di sini X, gitu ya. Main tebak-tebakan lagi. Kalau dikalikan, dia hasilnya harus min 15 ya. Tapi kalau ditambahin, mereka tuh hasilnya harus 2 gitu. Ya, kira-kira, oh iya, makasih udah dibantu ya. Min 5 sama 3. Nah, min 3 sama 5, sorry ya. Kalau min 3 dikalikan 5 adalah min 15. Kalau min 3 ditambah 5 adalah 2, betul. Jadinya, kalian bisa taruh di sini min 3 dan plus 5. Kenapa min 3? Karena tebakannya adalah min 3. Kenapa plus 5? Karena tebakannya adalah positif 5. Ya. Jadi, dari sini kalian dapat nggak? Berarti kan ini adalah faktornya. Berarti kalau misalkan mau cari akar-akarnya, ya udah. Berarti X min 3, ini faktor yang pertama, sama dengan kan 0. Maka X-nya itu adalah positif 3. Yang kedua, X plus 5 sama dengan 0. Maka X-nya itu adalah min 5. Ya. Jadi, kira-kira yang menjadi N-nya itu siapa? Ya. Yang menjadi N-nya siapa, guys? Yang jadi N-nya berarti siapa dong? Ya, tersangka utamanya siapa? Oh, 3 N ya. Aku tanya N. Oke, yang jadi N-nya itu kan adalah si X2-nya ya. Tadi kan X1-nya udah ditaruh 3 ya, berarti X2-nya akar yang lain dong. Nah, kalau kalian punya dua nilai akar ini, gitu ya. Nah, satunya kan sudah menjadi X1 kan. Nah, ini X1-nya kan tadi 3 ya. Berarti ini adalah X1-nya. Dan yang ini berarti adalah X2-nya. Gitu ya. Berarti X2-nya itu sama dengan min 5. X2 itu tadi adalah N. Maka N-nya adalah min 5. Ya. Jadi clear ya, N-nya tuh min 5 guys. Gitu. Jadi kalau kayak gitu udah dapat M, udah dapat N. Ya udah ya. M plus N. M plus N. M-nya 4, N-nya min 5. Ya. Jadi 4 kalau ditambah sama min 5 itu ya jawabannya min 1. Gitu ya. Maka dalam hal ini jawabannya adalah yang B, teman-teman. Gitu ya.
Oke, nah ini coba dilihat-lihat dulu ya. Ada lagi kah yang mau tanya? Masih bingung? Kak, kak, saya mau nanya. Boleh. Kak, kalau Apa? pakai yang Mm-mm, jumlah akar yang X1 tambah X2 sama dengan min B mm-mm. per A bisa. Oke, bisa atau enggak ya? Nah, ini aku juga belum coba sih. Tapi kalau misalkan pakai itu X1 tambah X2, kamu udah nyoba belum? Ketemu nggak jawabannya? Udah kan, itu kan Mm-mm, min B per A-nya B-nya diambil dari persamaan kuadrat yang udah disubstitusi sama mm-mm. M. Kan dua. Oh, Terus iya, iya. X1-nya udah ketemu dua juga. X1-nya kan udah ketemu tiga, jadi tinggal di Mm-mm. Oh, iya, boleh. Tapi kamu harus ketemu ini dulu, ketemu M-nya sama dengan 4 dulu ya. Heeh. Jadi kan kalau kayak gitu berarti maksud kamu berarti kan, bentar ya. Berarti dari persamaan yang sudah kita substitusi empatnya, berarti kita panggil lagi ini, gitu ya. Nah, ini kita salin. Tapi coba kita lihat ya, ini kan disalin. Oke, oke, oke. Terus dari sini, kamu mau pakai X1 tambah X2 ya? X1 kalau ya. ditambah X2, itu bisa pakai min B per A ya. Nah, jadi min B berarti min 2. Min 2 per A. A-nya itu berarti 1 kan? Jadi min 2. Ya, Nah, X1 tambah X2. X1-nya 3 tambah X2-nya yang mau kamu cari, ya. Di mana X2 itu tadi kita misalin dia jadi N. Ya udah, boleh, ya. Berarti jadinya apa? N tambah dengan min 2, min 3 kan? Ya, berarti N-nya dapat min 5, gitu. Boleh, ya, sama aja. oke, makasih Kak. Iya, iya, sama-sama. Nah, itu buat teman-teman juga ya. Jadi, kalau kalian mau cari pakai penjumlahan akar-akarnya itu juga boleh ya. Kalau pakai perkalian akar-akarnya juga bisa ya, harusnya bisa juga ya. Mm-mm. Iya, bisa-bisa ya. Apapun bisa kalian lakukan, asalkan pertama-tama bentuk persamaan kuadratnya itu harus clear dulu ya. Makanya ininya tuh harus didapat dulu gitu. Hmm. Apa nih? Kenapa bingung? Oke. Em, iya, kayak gitu teman-teman ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau X1 kali X2, kalau X1 kali X2 kan X1 kali X2 sama dengan mm, C per A ya. Kalau C-nya berarti, C-nya itu min 15 ya. Min 15, A-nya kan 1 ya. X1-nya kan 3, X2-nya N. Ya enggak? Berarti kan 3N sama dengan min 15. Berarti N-nya itu adalah min 15 per 3. Ya, sama. Dapatnya min 5 juga gitu. Ya. Jadi boleh-boleh aja. Ya. Oke, asalkan tujuannya sama, yaitu adalah mencari N-nya. Iya. Iya, tapi kalau kalian mau cari ini harus udah tahu M ya, betul ya. Kayak ada yang angkat tangan. Kenapa tuh? Mau tanya? Kak, Iya. kalau menurut aku sih lebih cepat yang X1 tambah Hmm, X2 ya, Kak. Kalau iya. karena kan itu X1 tambah X2 itu kan sama dengan negatif B per A. Nah, A Hmm, itu kan nilainya 1, sehingga A tidak mm-mm. perlu kita tentukan. Jadi nilai B itu kan dia M kurang 2. Nah, dikalikan negatif ke dalam jadi negatif M tambah 2. X1 tambah X2 itu kan kita tahu salah satu nilai X itu 3. Berarti 3 tambah X2 sama dengan 3 tambah N. Karena satu lagi kan nilai X itu kan N. Berarti 3 tambah N itu sama dengan negatif M tambah 2 gitu Kak. Baru Hmm. tinggal diubah-ubah aja Kak. Jadi nanti dapatnya M tambah N itu langsung negatif 1 Kak. Oh, oke. Langsung ketemu dia di M tambah N-nya ya? Mm-mm. Boleh sih dicoba ya. Berarti kan maksud kamu dari persamaan yang ini langsung pakai X1 tambah X2 ya? Kayak gitu? Iya Kak. Iya, boleh. X1, X2 itu langsung diubah aja langsung 3 sama N. 3 sama N. Ya boleh sih ya. Nanti bisa dicoba ini teman-teman ya caranya. Nah, tapi kenapa aku bahasnya pakai cara yang kayak gini gitu ya? Karena supaya bisa paham alurnya sih. Karena kan belum tentu yang ditanya M tambah N nanti ya. Kalau yang ditanya M kali N gimana? Atau yang ditanya M kuadrat tambah N kuadrat gimana? Gitu ya.
Nah, tapi kalau misalkan betul, kalau misalkan kalian mau pakai cara lain, misalkan kepikirannya pakai langsung aja Kak X1 tambah X2-nya gitu ya. Boleh, boleh ya. Jadi kalau misalkan X1 tambah X2 itu kan jadinya min B per A ya. Nah, tapi kalau min B per A-nya ini harus hati-hati di bentuknya aja sih. X1-nya 3 gitu ya, X2-nya N. Masukin gini kan ya. Min B per A berarti kan min, yang jadi B-nya itu maksudnya M min 2 bukan? Tuh ya. Terus yang jadi A-nya itu adalah 1 ya. Nah, jadi dia bakal jadi 3 ditambah M sama dengan min M plus 2 ya. Nah, terus habis itu nanti dia bakal jadi N-nya tetap di kiri, min M-nya tetap dipindahin ke kiri ya. Jadi positif gitu ya. Terus sama dengan 2 dikurangi dengan 3. Maka ya jadinya M plus N sama dengan min 1. Oke, ini juga boleh ya. Dan ini juga lebih cepat gitu. Oke, nah ini buat teman-teman juga ya. Jadi insight-nya banyak nih. Ternyata kita nggak cuman bisa ngerjain dengan satu cara aja, tapi bisa berbagai cara gitu ya. Asalkan ketemunya itu jawabannya sama, itu nggak masalah ya. Kalau kalian mau paham dari konsep, kalian bisa ikutin caraku gitu ya. Tapi kalau kalian udah paham dan kalian mau langsung pakai cara ini juga boleh, silahkan. Nggak ada yang salah ya. Oke. Hmm? Min B per A itu bukannya M min 2. Kan min B ya. Kalau min B itu bukannya jadinya min dalam kurung M min 2 ya. Kalau kalian ke dalam bukannya jadi min M plus 2. Ya. Ya, itu yang penting hati-hati aja sih ya. Hati-hati aja di plus minusnya gitu. Oke, ya jadi boleh. Pakai ini boleh ya. Atau mau pakai yang ini juga boleh ya. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini dulu ya teman-teman latihannya. Karena kita udah overtime. Nah, ini ada soal. Ini aku emang sengaja bikin soalnya agak banyak ya, dan mirip-mirip sama yang kita bahas hari ini. Jadi teman-teman boleh coba kerjain sendiri dulu. Nanti akan aku kasih juga file pembahasannya ya. Jadi kalau teman-teman ngestak waktu ngerjain soal, itu boleh dilihat pembahasannya ya. Tapi pembahasan itu jangan dijadiin tolak ukur. Kalian harus ngerjainnya tuh harus sesuai dengan pembahasan tuh jangan ya, karena ya kayak yang tadi kita lihat, satu soal aja tuh bisa dikerjain dengan banyak cara kan. Jadi terserah kalian alur berpikirnya kayak gimana. Yang penting tuh kalian coba ya. Kalian coba dulu, nanti kalau udah stuck baru ya lihat pembahasan kayak gitu. Jadi itu tips dari aku ya. Oke, ya kalau gitu sampai sini dulu ya teman-teman ya buat belajarnya. Kita akan ketemu lagi di besok, karena besok kita akan latihan soal lagi ya. Jadi jangan sampai nggak ikutan nih, karena soalnya lebih lebih seru ya. Oke, iya sama-sama teman-teman. Sampai ketemu lagi besok ya. Selamat istirahat. Oke, iya sama-sama guys.